Buzzer. Kalau tadi Pak BJK bicara buzzer, sepengetahuan Pak JK yang juga pernah mendampingi Pak Jokowi, apakah pemerintah kemudian juga quote unquote kemudian juga ikut menggalang mengorganisasi para buzzer ini Pak JK? Waktu zaman saya pasti tidak ada ya. Waktu zaman saya setidaknya dari saya sama sekali tidak ada. Jadi saya tidak tahu bagaimana siapa pihak siapa yang memelihara atau mendanai buzzer itu. Artinya ada yang mendanai gitu Pak? Abu Janda kan mengaku dia bayar 50 juta. Kalau dalam perspektif Pak JK, kehadiran para buzzer pendengung yang kemudian mengartikulasikan gagasan-gagasan yang berkembang sesuatu yang positif bagi demokrasi atau sebaliknya? Ya pasti tidak, karena lebih banyak kalau buzzer itu berargumentasi dengan baik, itu bagus. Tapi kan tidak berargumentasi, hantam promo aja orang. Hantam promo? Iya, mau fitnah, hantam promo aja. Menghantam pribadi, bukan soalnya. Kalau berargumentasi dengan baik, bagus. Sekarang masalahnya asal berbeda, asal bikin riuh tanpa argumentasi begitu ya? Ya, kadang-kadang gitu. Siapa yang memelihara buzzer istana? Yusuf Kala. Zaman saya tidak ada. Semua pihak harus menjadi bagian dari proses untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik, masukan, ataupun potensi maladministrasi, dan para penyelenggara pelayanan publik juga harus terus meningkatkan upaya perbaikan. Aku mengkritik sekarang karena diserbu oleh host Buzzer. Dan juga ada yang mengatakan nanti dipolisikan. Ya. Jadi menanggapi hal-hal tersebut dengan bertanya, ini dengan baik supaya kebebasan kritik itu yang disampaikan oleh Bapak Presiden itu betul ditanggapi dengan baik. Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi undang-undang ini, Undang-Undang ITE ini. Jadi kalau Undang-Undang ITE itu direvisi, tetapi isi kepala Presiden tidak direvisi tentang pengertian oposisi, tidak ada gunanya. Karena selama Presiden tidak mengerti bahwa demokrasi itu memerlukan oposisi, maka dia akan pakai undang-undang lain untuk menghalangi pikiran, bukan ITE. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Yusuf Kala atau yang sering disapa JK, tampak gerah dengan ulah para buzzer pendukung setiap Presiden Joko Widodo. Hal tersebut menyusul pertanyaannya soal kritik tanpa dipolisikan rupanya disalahartikan buzzer. JK yang juga merupakan mantan Wakil Presiden Jokowi ini menegaskan bahwa pertanyaannya tentang bagaimana cara mengkritik yang baik itu bukan memprovokasi, namun tulus dari hatinya sendiri demi kebaikan bersama. Pertanyaan tersebut juga bertujuan untuk memberikan kebaikan bagi pemerintah dan masyarakat. Itu pandangan yang sempit dari teman-teman yang mengatakan seperti itu. Saya bertanya dengan tulus untuk mengetahui apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dalam mengkritik, ujar JK saat berbincang bersama Budiman Tanurejo dalam program Satu Meja The Forum Kompas TV pada Rabu 17 Februari 2021. Presiden Jokowi minta dikritik, ya kan? Jadi itu dianggap kalau mau minta dikritik apa rambu-rambunya sehingga tidak ada masalah. Jadi masalah batasan-batasan yang kita minta maaf, batasan apa yang boleh dan tidak boleh. Itu aja karena kan dengan baik sebenarnya dijawab oleh juru bicara Presiden. Abdul Rahman sesuai undang-undang gitu ya. Ya. JK mengaku tak mengerti alasan buzzer menuding pertanyaannya itu sebagai hal
negatif. Dia hanya menyayangkan ulah buzzer istana itu anti kritik terhadap masukan yang disampaikan masyarakat. Saya tidak tahu siapa pihak-pihak yang memelihara atau mendanai buzzer itu. Waktu zaman saya tidak ada buzzer, sama sekali tidak ada, katanya. Buzzer, kalau tadi Pak BJK bicara buzzer, sepengetahuan Pak JK yang juga pernah mendampingi Pak Jokowi, apakah pemerintah kemudian juga quote unquote kemudian juga ikut menggalang mengorganisasi para buzzer ini Pak JK? Waktu zaman saya pasti tidak ada ya. Waktu zaman saya setidaknya dari saya sama sekali tidak ada. Jadi saya tidak tahu bagaimana siapa pihak siapa yang memelihara atau mendanai buzzer itu. Artinya ada yang mendanai gitu Pak? Abu Janda kan mengaku dari bayar yang 10 juta. Menurut JK, aktivitas buzzer seharusnya menyebarkan informasi serta argumentasi yang baik, bukan malah menyudutkan orang dan memfitnah. Kalau buzzer itu berargumentasi dengan baik itu bagus, tapi kan dia tidak berargumentasi, hantam kromo saja ke orang, memfitnah, menghantam pribadi. Kalau berargumentasi dengan baik ya bagus. Jelas Ketua Umum Palang Merah Indonesia itu. JK juga mengapresiasi pernyataan Presiden Joko Widodo yang terbuka akan kritik terhadap dirinya dan pemerintahannya. Sekarang, Presiden meminta kritik itu sangat baik sekali. Kita mendukung itu. Cuma caranya harus dijelaskan supaya baik untuk pemerintah dan baik untuk masyarakat. Ucap JK. JK lantas mengingatkan bahwa dalam menjalankan demokrasi, pemerintah sebaiknya tidak mudah curiga dan baper alias perasaan. Jangan terlalu curiga kepada orang, terutama orang-orang sekitar jangan ada curiga. Jangan terlalu baper lah, bawa perasaan, katanya. Seperti contoh ini, saya bertanya dikira memprovokasi. Ini kan beda sekali. Loh, di mana letak provokasinya? Saya cuma bertanya bagaimana caranya. Kalau pemerintah yang mengatakan itu kan lebih tegas. Orang-orang juga peduli karena mempunyai efek hukum. Imbuh Yusuf Kala. Ya. Jadi menanggapi hal-hal tersebut dengan bertanya, ini dengan baik supaya kebebasan berkritik itu yang disampaikan oleh Bapak Presiden itu betul ditanggapi dengan baik. Okay. Tapi orang akan mengetahui apa yang bisa, apa yang tidak bisa dalam kritik itu. Jadi karena itu maka saya bertanya dengan pertanyaan biasa sebenarnya. Pertanyaan biasa. Tapi kok ada kesan seakan-akan Pak Yusuf Kala oleh sebagian disebut memprovokasi. Gimana tanggapan Pak JK? Itu urusan mereka. Jadi bagian dari proses untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik, masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik masukan ataupun potensi maladministrasi, dan para penyelenggara pelayanan publik juga harus terus meningkatkan upaya perbaikan-perbaikan.